Berita tentang perang memang menarik untuk disimak. Mulai dari berapa jumlah korban yang tewas, hingga berapa kerugian dari perang tersebut. Tapi di balik ngerinya medan perang, ternyata di balik itu ada beberapa hal konyol yang terjadi di belakangnya. Apa saja kira-kira? Inilah 10 hal aneh di luar nalar yang terjadi selama perang. 1. IDF menembak IDF. IDF menyebutkan bahwa puluhan tentara Israel meninggal dunia karena masalah friendly fire saat ingin menyerang Palestina. Entah sengaja atau memang kurang telaten, nyatanya ada 20 dari 105 tentara Israel dilaporkan meninggal karena insiden friendly fire ini. Atau dengan istilah lain menembak rekan sesama tentara. Dilansir dari Times of Israel, data tersebut dibagikan IDF pada Selasa 12 Desember 2023. Di mana friendly fire terjadi karena serangan udara, tembakan tank, dan tembakan senjata api. Faktor lainnya yang menyebabkan sesama rekan bisa saling menembak, yakni karena kesalahan identifikasi saat operasi militer dilancarkan. Seorang tentara tewas akibat tembakan yang tidak disengaja mengenai mereka, dan 2 lainnya tewas karena salah tembak yang tidak disengaja. 2 tentara tewas dalam insiden yang melibatkan kendaraan lapis baja yang menabrak pasukan. Kemudian 2 tentara lain tewas karena pecahan peluru, termasuk akibat bahan peledak yang diledakkan oleh pasukan Israel sendiri. Gimana menurut kalian? Bodoh ya? 2. Penjualan popok dewasa mengalami peningkatan. Pada setiap topi baja dan senjata canggih yang berkeliaran di jalur Gaza, niscaya ada popok di baliknya. Gak perlu dijelaskan lagi, berita ini sudah lumrah di Indonesia. Tapi tahukah teman-teman, ternyata biaya tentara IDF pakai popok dalam perang di Gaza menyebabkan pemerintah Israel harus mengeluarkan dana sekitar 15 miliar rupiah. Bahkan Abu Ubaidah pada sebuah video yang dirilis tahun 2009 silam mengatakan, Zionist Army adalah satu-satunya tentara di dunia yang memakai popok, lebih tepatnya Pampers. Setiap divisi IDF biasanya beranggotakan 10.000 sampai 15.000 tentara. Jumlah tentara dalam satu divisi militer dapat bervariasi. Nah, perang di Gaza ketika memasuki hari ke-66 pada Selasa 12 Desember 2023, jika harga satu pack popok untuk setiap tentara seharga 50.000 yang isinya 10 pieces, dengan asumsi satu pieces dipakai oleh setiap tentara IDF dalam satu pertempuran dalam sehari, maka dibutuhkan sedikitnya 15 miliar rupiah hanya untuk anggaran tentara Israel pakai Pampers. Angka itu berasal dari asumsi 10.000 tentara Pampers setiap divisi dikalikan 5 divisi. Jumlahnya adalah 50.000 tentara, berarti dikalikan 50.000 rupiah harga per packnya. Popok ini tentu jenis popok yang untuk dewasa dengan merek yang terafiliasi dengan Zionis, misalnya Pampers ataupun Diapers. Lalu dikalikan 6 minggu, maka akan ketemu hasil 15 miliar rupiah. Masalahnya adalah, sekarang ini pasukan IDF menghadapi pertempuran sengit di jalur Gaza beberapa kali dalam sehari. Jika seorang tentara IDF terkencing-kencing 3 kali dalam sehari akibat dari dahsyatnya pertempuran itu, maka seorang tentara harus menyiapkan sedikitnya 2 pack popok dalam seminggu. Abu Ubaidah juga mengatakan bahwa mujahidin kami memergoki tentara IDF mengenakan popok karena mereka takut buang air karena terlalu takut dalam pertempuran. Di mana keberanian tentara itu yang menyerang dengan dukungan teknologi dari udara, dari atas awan, dari laut, serta dari dalam tank mereka yang terlindungi untuk menghadapi para pemuda yang tidak memiliki banyak persenjataan. Akan tetapi mereka bisa mengalahkan. Dan kami akan menggambarkan kepengecutan tentara IDF itu adalah hal yang paling aneh, bahwa yang selalu kita nilai sebagai militer yang terkuat di dunia ternyata mengenakan Pampers, dan mereka tidak mau keluar dari tank untuk menghadapi para pejuang Palestina. 3. Gangguan mental karena sosial media. Sejumlah akun medsos yang diduga milik tentara IDF dihujani hujatan oleh warganet Indonesia di kolom komentarnya. Bahkan karena hal itu, banyak dari mereka yang mengunci kolom komentarnya dan bahkan memprivasi akun medsosnya. Mereka juga memblok beberapa akun netizen Indonesia karena dirujak terus-terusan. Dan momen ini menjadi salah satu aktivitas media pemersatu bangsa bagi netizen Indonesia yang budiman.
Dan beberapa akun juga menyebutkan, semoga Malaysia bisa ikut lebih masif untuk menyerang akun-akun milik tentara IDF. Berita terbaru juga mengatakan, seorang tentara IDF, Eden Season, mengatakan bahwa dirinya telah mengganti nomor telepon usai mendapatkan serangan brutal sejak 2 hari terakhir dari netizen Indonesia. Tentu saja, apa yang dilakukan netizen Indonesia ini bukan tanpa sebab. Netizen mulai geram ketika melihat konten-konten parodi yang mengejek masyarakat Palestina di saat listrik dan suplai air di Gaza diputus oleh pemerintah Israel. Pada akun X @ria_eyo mengatakan, "Wow, dengar, sungguh mengerikan. Saya tidak tahu caranya. Tetapi ratusan orang pro-Palestina baru saja menyerang profil saya. Saya mendapatkan sejuta pesan kebencian. Ini sungguh membuatku gila." Mengenai tentang fenomena ini, Ustadz Felix Yao mengatakan, kalau sifat kritis netizen tanah air saat ini berbahaya bagi Israel, perlawanan warganet Indonesia terhadap propaganda yang dibuat oleh Israel sedikit banyak mempengaruhi mereka dan membuat opininya melemah. 4. Skandal di tahanan penjara. Media Israel melaporkan seorang tentara mengaku melakukan hubungan intim secara fisik dengan pria Palestina yang disebut-sebut melakukan serangan mematikan terhadap warga sipil Israel. Perempuan tersebut disebut sedang menjalani dinas militer dan ditugaskan sebagai penjaga penjara. Wajib militer ini ketentuannya adalah wajib bagi sebagian besar warga Israel, di mana tentara perempuan harus mengabdi setidaknya selama 2 tahun, sedangkan laki-laki 32 bulan. Sementara nama tentara dan napi itu sengaja dirahasiakan publik. Media Israel juga melaporkan bahwa selama interogasi, tentara tersebut yang telah ditangkap mengklaim kalau 4 penjaga perempuan lainnya juga memiliki hubungan intim dengan tahanan pria yang sama. Tahanan Palestina itu kemudian dipindahkan dari selnya dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Akhirnya, karena kejadian ini, kedepannya tidak diberlakukan lagi tentara perempuan menjaga sel penjara. 5. IDF merekrut semua orang tanpa persyaratan. Jika di Indonesia, persyaratan untuk menjadi tentara yang berkaitan dengan fisik sangatlah banyak. Itu semua dilakukan karena menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan di lapangan yang bisa merugikan si tentara. Dan tentu saja, itu juga bertujuan untuk menyaring manusia-manusia berkualitas supaya pertahanan negeri Indonesia bisa dijalankan secara maksimal. Tapi rupanya, hal tersebut berbanding terbalik di Israel. Lihat saja, tentara model seperti ini tetap direkrut dan dipekerjakan. Entah apa fungsinya dia, tapi nyatanya tak hanya satu contoh ini saja. Ada beberapa orang yang terlihat tak pantas jadi tentara, tapi dipaksa seperti dipantas-pantaskan saja oleh mereka. 6. Pesan kepala buzzer Israel. Saat ini ada 3 negara yang paling vokal menyerang akun-akun warga Israel, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Turki. Keresahan pengguna medsos di Israel ini pun kemudian mendapatkan respon dari kepala buzzer Israel. Dia memberi pesan khusus untuk warga Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pesan khusus itu disampaikan lewat akun X @hananya_naftali. Saya adalah warga Israel dan saya memiliki pesan untuk Anda di Indonesia dan Malaysia. Media Anda sedang membohongi Anda, menunjukkan gambar-gambar memilukan warga Palestina yang menderita, mengabaikan Israel. Pada 6 Oktober, kami tidak ada gambar yang memilukan ini. Pada 6 Oktober, Israel tidak menyerang Gaza. Kami memiliki gencatan senjata sebelum tanggal 7 Oktober. Israel tidak memulai perang ini, tetapi Israel pasti akan mengakhiri perang ini. Teroris Hamas menyerbu Israel, membunuh orang dalam festival musik, masuk rumah-rumah, menembak dan membunuh warga sipil, meiringan membunuh wanita. Itu bisa menjadi ibumu dan saudara perempuanmu dan nenekmu. Intinya, dia mau mengkonfirmasi tentang berita sesungguhnya yang terjadi di Palestina. Indonesia dan Malaysia selama ini dibohongi oleh media tentang kekejaman tentara IDF kepada Palestina. Setelah mendengar pesan tersebut, serempak netizen mengatakan warga Indonesia dan Malaysia tidak sebodoh itu. 7. Penyakit menular. Di tengah serangan yang terus diluncurkan Israel ke Gaza,
Sejumlah anggota pasukan IDF mengalami keracunan makanan yang diduga menjadi penyebab penyakit pencernaan serius. Kondisi ini pertama kali dilaporkan oleh media Israel. Yediot Ahronot mengatakan, ada peningkatan kasus penyakit usus di kalangan tentara IDF yang tidak biasa. Sejak serangan Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober lalu, banyak restoran dan individu yang menyumbangkan makanan kepada pasukan IDF yang kemungkinan besar terkontaminasi selama makanan itu disimpan oleh tentara. Banyak tentara menderita gejala keracunan makanan termasuk diare parah dan suhu tinggi. Mereka ini diketahui keracunan bakteri yang bernama Shigella. Shigella adalah jenis bakteri yang mengeluarkan racun dan menyerang saluran pencernaan. Bila masuk ke dalam tubuh, Shigella mampu menimbulkan disentri alias peradangan atau infeksi pada usus yang disebut shigellosis. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Shigella dapat menyebar melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan kotoran atau feses dari pasien yang terinfeksi. Nah, menariknya, kasus-kasus bakteri Shigella ini sebelumnya sering ditemukan di kalangan tunawisma, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, dan seorang yang kekebalan tubuhnya yang rendah. 8. Balapan tank di Gaza. Kendaraan militer IDF ternyata tak hanya rusak karena digempur habis-habisan oleh Hamas. Nyatanya, beberapa tank IDF kedapatan rusak karena ulah tentaranya sendiri, walaupun tank yang rusak itu belum pernah digunakan untuk berperang. Pasalnya, tentara IDF kepergok menggunakan kendaraan lapis bajanya itu untuk lomba balapan saat ditugaskan perang di Gaza. Dikutip dari The Jerusalem Post via Tribune News, pada Selasa 21 November 2023, informasi itu disampaikan oleh petinggi pasukan IDF. Dia mendapatkan laporan dari seorang komandan tank bahwa tentara IDF tidak menjalankan tugasnya untuk berperang. Sang komandan tank melihat tentara IDF malah keasyikan sedang bermain-main di Gaza. Mereka justru kedapatan menggunakan kendaraan militer untuk balapan. Namun naas, akibat ulah goblok para tentara IDF itu, tank IDF justru saling bertabrakan hingga mengakibatkannya rusak dan tidak bisa untuk dipakai perang. 9. Bertempur tanpa musuh. Sering kita melihat video footage dari tentara IDF yang terlibat adu tembak sengit dengan lawannya. Tapi jika diperhatikan, tentara IDF ini tidak tahu sedang nembakin apa. Tak terlihat jelas, bahkan betul-betul tak terlihat target yang mesti ditembak. Entah tujuannya apa, biar dibilang hebat atau apa, tapi nyatanya netizen Indonesia betul-betul tak melihat adanya pejuang Palestina di dalam video IDF tersebut. Lalu mereka ini nembakin apa? 10. Kalender rumah sakit anak dikira jadwal Hamas. Beberapa waktu silam, tentara IDF pernah posting sebuah video yang sempat menghebohkan media sosial. Video itu memperlihatkan bukti-bukti jika rumah sakit Al-Rantisi di Gaza punya kaitan dengan milisi perlawanan Hamas. Dalam video itu, tampak seorang tentara IDF masuk ke dalam ruangan yang menurut mereka, ruangan itu pernah digunakan Hamas untuk menyandera orang-orang yang ditahan sejak operasi Badai Al-Aqsa pada Sabtu 7 Oktober 2023. Mereka pun menunjukkan apa yang mereka temukan untuk mendukung tuduhan mereka tadi. Mulai dari sebuah lubang yang menurut mereka adalah pintu masuk ke terowongan persembunyian Hamas. Tapi yang paling aneh adalah mereka mendapati sebuah kertas yang tertempel di dinding yang kata mereka adalah jadwal shift anggota Hamas yang bertugas untuk menjaga para sandera Israel. Lucunya, warganet yang penasaran pun mencoba menemukan kejanggalan dari video yang viral itu. Dan benar saja, saat diperbesar, daftar anggota Hamas yang mereka sebut-sebut itu sebetulnya nama-nama hari dalam bahasa Arab. Alias, itu merupakan kalender yang dibuat manual yang menggunakan tulisan tangan dengan menggunakan bahasa Arab. Mereka malu nggak ya kira-kira setelah tahu itu cuman kalender? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.